Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaa'an lil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh berkah, atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amalan saleh yang senantiasa kita tabung dalam rangka kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Serta salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhajnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat seorang manusia apabila dia menyukai sesuatu yang dapat menenteramkan jiwanya, sesuatu yang dapat menyejukkan hatinya, pasti dia akan lakukan, dia akan cari sesuatu tersebut walaupun harus menguras keringat, banting tulang. Segala daya dan upaya dia akan kerahkan untuk mendapatkan ketenangan jiwanya. Segala usaha dia akan kerahkan demi menggapai apa yang dia inginkan. Karena dia menginginkan kesenangan, ketentraman jiwanya. Namun, alangkah ironisnya, mereka kebanyakan manusia menempuh cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menenteramkan jiwa dan menyejukkan hatinya. Sebagian mereka ada yang terjebak dalam jeratan harta. Sebagian mereka ada yang terjebak di dalam jeratan wanita. Sebagian mereka ada yang terjebak dalam aksi-aksi kriminal dan brutal. Kalau kita perhatikan, kenapa mereka melakukan hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ketenangan jiwanya? Karena mereka tidak merasa tenang di dalam hatinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berkata di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tentram. Ibnul Qayyim mengatakan dari tafsiran para ulama yang mengatakan bahwasanya tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dengan mengingat Al-Quran itu akan terkumpul, akan terbentuk di dalam hati seseorang, tertanam di dalam hati seseorang keimanan dan keyakinan. Keimanan dan keyakinan tidak akan diperoleh kecuali dengan memperhatikan bimbingan Al-Quran, sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa dan kemaksiatan menjadi pengotor bagi hati manusia, sehingga tatkala seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan dipahatkan di dalam hatinya ya nuktatun sauda, yaitu titik hitam. Tatkala dia bertaubat, maka akan sukila minha, akan diangkat karat hitam yang ada di dalam hatinya tersebut. Wa in ada zadat hatta ta'zuma. Kalau seandainya dia kembali melakukan dosa dan kemaksiatan, maka akan ditambahkan ke dalam hatinya noda hitam tersebut sampai memenuhi hatinya tersebut. Wal iyadu billah. Begitulah hati seorang muslim. Hati seorang muslim apabila dia isi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang dapat menodai hatinya. Dia akan senantiasa merasa tentram dan nyaman ketika dia membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah petunjuk, adalah obat bagi hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Kalau seandainya hati kita bersih, kalau seandainya hati kita terbebas daripada noda-noda dari dosa dan kemaksiatan, pasti kita akan merasakan kelezatan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Al-Quran sebagai mukjizat yang mana bukan hanya dari segi agama saja, bahkan dari segi kedokteran, para atibba, para dokter telah membuktikannya bahwasanya Al-Quran memberi pengaruh yang sangat dahsyat bagi jiwa-jiwa yang sakit. Telah dibuktikan oleh para atibba, para dokter, akan memiliki pengaruh yang sangat dahsyat untuk kesembuhan orang-orang yang sakit. Maka seyogianya kita ayyuhal ikhwah menjadikan Al-Quran tidak hanya sebatas bacaan di lidah saja. Al-Quran harus kita baca, kemudian kita tadaburi dan pahami maknanya, agar senantiasa kita dibimbing oleh Al-Quran. Di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia terdapat suatu gumpalan darah, yang mana apabila gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh anggota badan pun akan menjadi baik. Tatkala segumpal darah tersebut rusak,
maka seluruh anggota badan pun akan merasakan sakit, rusak. Dia adalah hati. Dialah hati yang merupakan raja bagi seluruh anggota badan. Maka perhatikanlah hati kita, apa yang diisi dari hati tersebut. Apakah ketakwaan? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala fi kulli hinin wa waqtin. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan, atau senantiasa kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mentadaburi Al-Qur'an, tanpa kita membacanya Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an menjadi pajangan di rumah kita. Bahkan Al-Qur'an hanya kita baca pada bulan Ramadan saja. Bahkan Al-Qur'an hanya menjadi hiasan yang indah di lemari-lemari rumah kita. Waliyadzubillah. Seyogianya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah obat bagi hati yang gersang. Harus senantiasa kita baca, kita tadaburi ayat-ayatnya, kita pahami maknanya, sehingga kita hidup dan berjalan di atas bimbingan Al-Quranul Karim. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa hal yang dapat mengobati hati yang sakit. Ya, sebagaimana para ulama membagi hati itu menjadi 3. Ada hati salim, ya hati qalbun salim, hati yang selamat, yang senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari kesyirikan, terjauh daripada kemunafikan, terjauh daripada dosa dan kemaksiatan. Itulah hati yang selamat. Yang kedua adalah hati yang sakit. Ya, terkadang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terkadang dia melakukan kezaliman, kemunafikan dan kemaksiatan di samping amalan-amalan soleh yang dia kerjakan. Ini adalah hati yang sakit. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang dia tidak menerima wejangan Al-Quran. Seakan-akan hatinya ada belenggu. Padahal dia mampu untuk melihat. Padahal dia punya telinga, namun dia tidak mendengar. Itulah hati yang sakit. Oleh karena itu, kita harus mengetahui di antara obat untuk menghilangkan hati yang sakit tersebut adalah senantiasa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang yang beriman, dia sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman adalah mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Yaitu senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan peribadahan di dalamnya. Yang berikutnya adalah mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah senantiasa kita mencontoh amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya amalan ibadah akan diterima. Dengannya segala penyakit hati akan terhindar. Yaitu penyakit hati di sini ada 2. Ada dari sisi syahwat, ada dari sisi syubhat. Syubhat, pikiran-pikiran yang menyimpang.
golongan-golongan dalam beragama yang menyimpang. Tatkala kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW bisa ditangkis dengan pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mensabdakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka hati-hati, ikhwani fiddin, senantiasa kita beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Istaghfiru innahu huwal ghafuru ar-rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua kita lanjutkan bahwasanya Al-Qur'an sebagai penyejuk bagi hati yang gersang. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam ayatnya, yaitu surat Yunus ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penawar atau obat bagi hati yang sakit. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian hal senada juga Allah Subhanahu wa taala utarakan di dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifaa'u wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqr wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, dialah Al-Qur'an menjadi petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga mereka ada sumbatan yang menutup telinga mereka. Wa huwa 'alaihim ama, dan Al-Qur'an itu menjadi gelap bagi mereka. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka seolah-olah dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Kemudian juga hal senada Allah Subhanahu wa taala utarakan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an itu obat penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak akan pernah menambahkan kepada orang yang zalim kecuali khasara, yaitu kerugian. Bagaimana Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia, merupakan cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia, ternyata tidak bermanfaat bagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka malah mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Karena mereka malah mendustakan Al-Qur'an yang seyogyanya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, akan menjadi pembimbing dia mengarungi kehidupan yang sangat gelap ini. Maka dia berpaling dari Al-Quran tersebut, sehingga menjadi
kerugian bagi dirinya dan dia tempatnya di mana? Di neraka, wal iyadu billah. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Qur'an akan menjadikan obat bagi hati yang gersang, bagi hati yang mati, bagi hati yang sakit, yaitu dengan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam Al-Qur'an terdapat kisah-kisah serta kisah teladan yang patut untuk dijadikan kita contoh dalam rangka mengarungi kehidupan di dunia ini. Serta di sana ada targhib dan tarhib. Senantiasa kita bersemangat untuk melakukan suatu amalan, maka Al-Quran menyemangati kita. Dan senantiasa kita ditakuti untuk melakukan perbuatan buruk karena Al-Quran telah memperingatkan kita darinya. Begitulah Al-Quran akan menjadi penyejuk hati, akan menjadi obat bagi hati yang sakit dan gersang. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab bagi hati yang di dalamnya Al-Qur'an hidup. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'adzibullahu qalban askanahul Qur'an. Tidak akan diazab hati yang mana Al-Quran tinggal di dalamnya. Al-Quran hidup di dalam hati seorang mukmin yang mana dia aplikasikan dalam kehidupannya. Aplikasi Al-Quran yang berjalan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sehingga dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kerasnya hati orang-orang kafir Quraisy mampu luluh lantak, ya, bahkan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran dari Al-Qur'an. Kemudian khutbah yang kedua ini kita tutup dengan sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamil ar-Rahman. Kalau seandainya hati kita itu bersih dari noda, bersih daripada dosa, maka tidak akan pernah kenyang kita dengan Al-Quran. Senantiasa hati kita akan rindu untuk kembali membaca Al-Quran di setiap saat dan di setiap keadaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa hammina wa ghummina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wasma'u ati'u yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.